Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 51. Salam olahraga dari Arga. Dia dadimu. Terlepas dari apapun yang dia perbuat hingga menyebabkan kau membencinya. Fanny membelai kepala Raihan yang berbantal kedua pahanya. Dia bisa melihat kekecewaan yang terpancar dari mata kekasihnya ketika sedang melihat nama sang ayah di layar ponselnya. Fanny tidak bertanya tentang penyebabnya, tapi ia tidak suka melihat kemurungan prianya yang belum lama ini menjadi kekasihnya. Aku tidak membencinya, kata Raihan. Mataku masih bisa cukup jelas melihat, sayang. Aku tidak suka melihat kamu menyimpan tatapan kecewa atau benci, kata Fanny sambil mengecup dua mata Raihan bergantian. Dia mengkhianati Momiku, dan hasil pengkhianatannya menghasilkan seorang putra. Dia kakakku. Andre namanya. Jelas Raihan. Tapi bagaimana bisa? Tanya Fanny. Entah. Tapi Dedi bermain api sebelum aku lahir. Dan ibuku memaafkannya bahkan mengasuh Andre seperti putra kandungnya sendiri, ujar Raihan. Dan bagian mana yang bisa membuatmu kecewa terhadap dadimu? Tanya Fanny lagi. Laki-laki sejati akan setia pada pasangannya. Dan laki-laki sejati akan mengakui dan menghadapi konsekuensi kesalahan yang telah ia perbuat. Tapi nyatanya ia malah mengakui Andre hanya sebagai putra adopsinya. Hanya putra angkat. Dia tak mau dunia tahu bahwa Andre adalah hasil dari kesalahannya, kata Raihan dengan nada kecewa. Dadimu pasti punya alasan melakukan semua itu, sayang, ujar Fanny mencoba memberikan pengertian. Harga dirinya, dia terlalu mendewakan harga dirinya, kata Raihan dengan frustrasi. Tapi bagaimana jika mereka berpikir kau pergi karena iri dengan kakakmu? Tadi kau bercerita bahwa mereka sangat menyayangi Andre kan? Coba Fanny memberikan sudut pandang lain. Aku sudah tidak peduli. Aku bahagia di sini, bersamamu, kata Raihan dengan tulus. Fanny hanya tersenyum mendengar kata-kata dari kekasihnya. Sebenarnya banyak yang ingin ia katakan pada laki-laki di pangkuannya. Tapi sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi ia yakin suatu saat Raihan bisa memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya. Sementara itu, Charlie tak henti-hentinya mengingatkan Arga untuk mengurangi kecepatan mobilnya. Mereka sedang menuju gedung tempat kantor Arifin berada. CKK. Pelan-pelan kenapa sih? Gak, kita bukan kucing yang punya 9 nyawa, kata Charlie cemas. Berisik, kalau takut tadi ngapain ikut? Jawab Arga dengan nada kesal. Aku cuma kasihan sama anak dan istrimu. Kalau kamu terus-terusan kayak gini nyetirnya, bisa-bisa istrimu jadi janda lagi. Kalau aku sih ikhlas banget buat gantinya. Tapi takutnya dia nggak mau sama aku, goda Charlie. Brengsek. Mulutmu minta lakban ya, kata Arga sambil tertawa. Ya, makanya pelan-pelan, kata Charlie cemas. Tak berapa lama mereka sampai ke tempat tujuan. Gedung 3 lantai itu terlihat tidak terlalu ramai. Mungkin karena mereka datang saat masih jam kerja. Brak, dengan kasar, Arga membuka paksa kantor Arifin. Tapi kemudian ia membuang pandangannya ketika melihat seorang wanita yang sudah setengah telanjang sedang duduk di pangkuan mantan mertua kakaknya itu. Menjijikkan. Arifin mendorong kasar wanita di atasnya hingga wanita itu jatuh tersungkur. Arifin segera memperbaiki baju dan resleting celananya yang mungkin tidak sengaja terbuka tadi. Dengan tergopoh-gopoh, wanita itu meninggalkan ruangan dengan raut yang ketakutan. Arga menghambur maju ke arah Arifin dengan tangan terkepal. Charlie sempat mencegahnya. Kita tanya dia baik-baik dulu. Gak, dia tetap saja lebih tua dari kita, kata Charlie. Dengan muka tanpa dosa, Arifin malah mendekati Arga. Dia mengira Arga datang untuk sekadar menyapanya. Arifin bahkan berpikir mungkin saat ini dia bisa melobi urusan bisnisnya dengan Arga. Arga, tumben sekali kau mau datang ke perusahaan kecil Ong. Apa kau ada keperluan denganku? Tanya putra. Ya, aku hanya ingin kau menghilang selamanya dari hidupku dan istriku. Ini hanya satu peringatan kecil dariku. Baf, baf. 2 pukulan dilayangkan Arga pada kedua sisi rahang pria parubaya itu. Arifin tersungkur tak berdaya.
Pukulan keras itu sukses membuat darah mengalir di hidung dan sudut bibirnya. Aku tak akan segan membunuhmu jika sekali lagi kau mengganggu ketenangan istriku, kata Arga dengan penuh kemarahan. Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Apa perempuan jalang itu sudah menghasutmu untuk menentangku? Balas Arifin. Charlie menghela nafas ketika mendengar Arifin malah berkata yang tidak-tidak menyangkut istri sahabatnya. Feelingnya buruk mengenai hal ini. Bajingan, berani kau menyebut istriku dengan mulut kotormu. Baf, baf, Arga kalap. Dengan membabi buta, ia menghajar Arifin yang tak berdaya melawannya. Dua orang security yang mencoba menghentikan pun tak mampu menghadang kemarahan seorang Arga. Arga, kendalikan dirimu. Dia bisa mati jika kau terus begitu. Teriak Charlie panik. Dia memang pantas mati. Arifin sudah bersimbah darah. Dan Arga terus saja kalap. Pria itu akan benar-benar mati jika mereka tak bisa segera menghentikan Arga. Charlie menyipitkan matanya ketika Arga tiba-tiba berhenti dan seakan-akan mengambil sesuatu dari sakunya. Ya halo, sayang, petik 2, petik 2. Iya, sayang, sebentar lagi aku ke sana. Tadi aku dan Charlie mampir ke gym sebentar untuk olahraga. Jadi nafasku sedikit ngos-ngosan. Petik 2, petik 2. Aku juga sangat mencintaimu, ya Tuhan. Charlie ingin sekali memukul kepala sahabatnya itu. Dia tak habis pikir bagaimana bisa monster yang ingin membunuh tadi bisa berubah sekejap mata hanya dengan mendengar suara istrinya. Dan setelah menutup panggilan dari istrinya, Arga kembali memancarkan aura hitamnya. Seret dia pergi dari sini sebelum aku benar-benar membunuhnya. Perintah Arga. Asteris. Besok, Mas, antar ke rumah ibu. Sekalian aku berangkat kerja. Kamu juga nggak akan betah di sini sendirian. Ini adalah sore pertama bagi pasangan yang sudah resmi menikah itu berada di apartemen milik Ricky. Beberapa hari kemarin Ricky selalu mendampingi Karin untuk menemani dan merawat sang ibu pasca operasi. Dengan dukungan ibunya, Karin memutuskan untuk mengikuti suaminya pulang karena dia sadar sekarang statusnya adalah seorang istri. Dia punya tanggung jawab untuk melayani suaminya. Iya, Mas. Nanti siang Karin juga ada janji sama teman buat nyari kampus. Katanya sambil masih mengikuti langkah Ricky yang sedang menyeret koper miliknya. Hatinya terasa tak karuan ketika mereka sampai di depan sebuah pintu yang diyakininya sebagai kamar milik Ricky suaminya. Kamar itu sangat maskulin dengan warna coklat gelap yang mendominasi. Lebih luas daripada rumah milik ibunya dan sangat nyaman dengan penataan yang tidak berlebihan. Kamu fokus sama ibu dulu saja. Biar Mas yang urus kuliah kamu, ucap Ricky. Ricky meletakkan koper milik Karin di walk-in closet yang berada di sisi kamar. Kemudian dia duduk di tepi ranjang king size-nya. Tapi aku masih bisa mengerjakan sendiri. Kok, ibu juga bilang kalau Karin tidak boleh bikin repot Mas Ricky, sahut Karin. Sini, Ricky menepuk ranjang di sisi untuk mengajak Karin duduk di sampingnya. Gadis itu terlihat ragu-ragu. Raut wajahnya terlihat tegang. Dan ekspresi wajah itu sukses membuat Ricky tertawa. Ricky tahu pasti otak gadis kecilnya sedang berpikir yang iya-iya. Karin pasti mengira dia akan meminta haknya sore itu. Kok malah diem sih? Sini sayang, kata Ricky dengan lembut. Itu, Karin duduk di sini saja. Jawab Karin sambil duduk di sofa yang terdapat di kamar tidur milik Ricky. Kau tidak nyaman berada satu kamar denganku sayang? Tanya Ricky. Bukan itu. Tapi aku masih malu. Aku belum terbiasa berbagi kamar dengan seorang laki-laki. Mas marah, jawab Karin. Ricky mengalah dan menghampiri istri kecilnya untuk duduk di sofa. Dari awal Mas bilang tidak akan memaksamu. Dan itu adalah untuk semua hal. Aku bisa tidur di kamar sebelah jika kau merasa kurang nyaman, ucap Ricky langsung dipotong oleh Karin. Jangan, pekik Karin yang membuat Ricky sedikit kaget. Karin takut di kamar sendirian. Mas tidur di sini saja ya. Biar nanti Karin tidur di sofa. Walau terlihat mandiri, dia sebenarnya adalah seorang penakut. Dia tak bisa bayangkan jika harus tidur sendirian di kamar sebesar ini. Kenapa harus tidur di sofa? Kurasa ranjang ini lebih dari cukup untuk kita berdua, goda Ricky. Ibu sering bilang kalau tidurnya Karin itu rusuh banget. Mas, Karin takut nanti Mas Ricky jatuh dari ranjang akibat ulah aku, kata Karin.
Ricky terkekeh mendengarnya. Sepertinya hari-harinya ke depan akan terasa lebih menyenangkan dengan semua tingkah polos sang istri di sampingnya. Kalau begitu, mungkin aku bisa membuatmu tidak tidur semalaman agar kau tak menyiksaku. Bagaimana? Goda Ricky. Maksud Mas, kalau malam Karin nggak boleh tidur begitu. Maksudnya, Karin tidur saat siang hari. Tanya Karin dengan wajah memucat. Ia tidak bisa bayangkan jika waktu siangnya harus dia bagi dengan kuliah, menjaga ibunya, dan sekaligus istirahat. Hanya sesekali. Mungkin seminggu 4 kali atau bisa lebih jika aku sedang ingin. Ucap Ricky. Ingin, lirih Karin. Apakah membuatnya tidak tidur adalah suatu kesenangan untuk suaminya? Berkali-kali ia menghembuskan nafasnya kasar. Tapi dari awal Karin sudah bertekad untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dia akan melakukan apapun yang membuat suaminya bahagia. Kau keberatan jika sering aku buat tidak tidur semalaman? Tanya Ricky. Karin menggeleng dengan cepat. Dan hal itu membuat Ricky semakin gemas melihat tingkahnya. Karin bisa sekalian mengerjakan tugas kuliah kok. Karin juga bisa bersih-bersih rumah sekalian. Ujar Karin. Siapa bilang kamu aku izinkan bersih-bersih rumah? Ada maid di sini. Kau juga bisa minta tolong Mbok Mar jika menginginkan sesuatu. Kau ratu di rumahku. Jawab Ricky. Terus Karin mau ngapain? Ngantuk kalau nggak ngerjain apa-apa. Kata Karin. Kamu diem juga nggak masalah. Sayang, biar aku yang bekerja. Kata Ricky dengan tersenyum smirk. Sepertinya penyakit mesum Arga dan Raihan sudah menular padanya. Dia sangat senang melihat raut bingung istri kecilnya. Pasti sang istri kebingungan dengan apa yang dia katakan. Ricky tahu bahwa, meskipun Karin belum siap menjadi istrinya sepenuhnya, gadis itu memiliki tekad kuat untuk menjadi yang terbaik untuknya. Ini terbukti pada beberapa hari setelah mereka menikah. Karin selalu mengurus semua kebutuhannya. Mulai dari makanan, baju ganti, atau sekadar menemaninya mengobrol. Dan Ricky merasa sangat bahagia ketika gadis itu selalu ada di sisinya. Karin akan sangat berdosa jika membiarkan Mas bekerja keras siang sampai malam. Karin tidak masalah jika sedikit bekerja saat malam hari. Aku bantu Mas ya. Ucap Karin. Oke, aku pegang kata-katamu. Jawab Ricky dengan senyum.